Shalom, apa kabar adik-adik? Ibu berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat hari ini. Nah adik-adik, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, tapi Ibu berharap adik-adik tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah hari ini bersama dengan Ibu Imelda Terangan, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan materi ini merupakan materi kelas 7. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat gedung Pancasila? Nah, untuk yang belum pernah melihat gedung Pancasila, Ibu tunjukkan ini merupakan gambar gedung Pancasila. Nah, gedung Pancasila ini merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, gedung ini dinamakan sebagai Gedung Pancasila karena di gedung inilah proses perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Jadi adik-adik, dalam anggota BPUPKI tidak semuanya berasal dari bangsa Indonesia, tapi ada juga anggota BPUPKI perwakilan dari Jepang. Nah, berikut ini adalah profil BPUPKI. Yang menjadi ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Dan yang menjadi wakil ketuanya ada 2 orang. Yang pertama, Raden Panji Suroso, dan yang kedua, Ichibamase Yoshio yang berasal dari Jepang. Adik-adik, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Dan pada sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945, dan sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, berikut ini adalah foto pada saat proses pelaksanaan sidang BPUPKI. Adik-adik, dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Nah, ibaratnya sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Usulan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan
Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Nah, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Adik-adik, Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Nah, atas petunjuk seorang teman yang ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Nah, apakah itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti dasar, prinsip, atau asas. Nah, secara umum, Pancasila berarti 5 dasar. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang, yang dikenal dengan sebutan Panitia 9, mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Nah, setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, adik-adik, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengalami perubahan. Nah,
rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi adik-adik, rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alinea keempat itu merupakan dasar negara Pancasila yang sampai saat ini terus kita gunakan dan tidak berubah. Nah, jadi adik-adik, itulah materi atau pembahasan kita hari ini, dan Ibu berharap materi ini dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Dan di akhir materi ini ada beberapa soal yang dapat adik-adik kerjakan di rumah. Nah, soalnya sebagai berikut. Nomor 1, siapa saja anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara? Nomor 2, apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Nah, jadi adik-adik, itulah beberapa soal yang dapat adik-adik kerjakan di rumah. Dan saat ini, materi kita sudah selesai, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita saat ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sekian pembelajaran kita saat ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah, salam sehat selalu, dan terima kasih.